Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai aset. Sebelum materi disampaikan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Anggi Fadila Lubis, sebagai moderator. Yang kedua ada Andini Ardiani Ningsi. Yang terakhir ada Yeni Permatasari. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan materinya. Nggak muncul, Din. Di layarku ini, hitam. Iya, sama. Coba, Din. Apa udah nampak, teman-teman? Belum, lah. Dini, belum. Udah, Din. Bilang lagi. Udah bisa dilihat, teman-teman? Hitam, Din, masih Andin. Yang lain juga masih sama, hitam juga. Pasti Hitam juga ini. ini. Cak, nggak usah dipencet ini. Nggak usah diketik F5 apa gitu. Besarnya kayak yang tadi aja Dini buat. Kalau ini nampak. Kalau itu di ini, Din. Di next kan nggak bisa. Nah, Nah. Udah ya, mulai nih. Nah, apa itu aset? Definisi aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Ini menurut FASB. Selanjutnya, ada dong karakteristik aset yang dimana satu, manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Yang kedua, ada dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Yang dimana untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas saja. Pemilikan mempunyai makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Bila pemilik menjadi kriteria aset, maka
akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Yang terakhir, ada timbul akibat transaksi masa lalu. Yang dimana kriteria ketiga ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama pengukuran objek sebagai aset, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Lanjut, Din. Nah, selanjutnya ada pengukuran dan penentuan kos aset pada saat pemerolehan. Yang dimana definisi pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, dan benda atau konstruktur lainnya. Makna dapat berupa nilai, luas, berat, volume, tinggi, umur, indeks, prestasi, dan sebagainya. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tapi merupakan kriteria pengakuan aset. Penentuan kos aset pada saat pemerolehan. Nah, terdiri atas serangkaian kegiatan, misal menempatkan order, menerima barang, meneliti kecocokan, mengangkut barang, mencoba barang, menyimpan atau menempatkan barang, dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Tiap aktivitas biasanya melibatkan pengorbanan suatu ekonomi. Oleh karena itu, besar kecilnya harga perolehan aset yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, ada batas aktivitas dan jenis penghargaan. Next, Din. Nah, selanjutnya ada dasar penilaian aset. Yang pertama itu ada historical cost, yang dimana aset perusahaan seperti tanah, gedung, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain dilaporkan atas dasar harga historisnya atau jumlah rupiah kas yang dikeluarkan untuk memperolehnya, yang tentunya disesuaikan dengan depresiasi aset tersebut. Yang kedua ada current cost, yang dimana beberapa sediaan dilaporkan sebesar nilai sekarang atau nilai penggantinya atau jumlah rupiah kas yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut di masa sekarang atau periode ini. Yang ketiga ada current market value. Nah, investasi dilaporkan atas dasar nilai pasar sekarang atau jumlah rupiah kas yang diperoleh dengan jumlah aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal dan tidak akan dilikuidasi atau diberhentikan. Yang keempat ada net realizable value, yang dimana beberapa jenis piutang jangka pendek dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih atau jumlah rupiah kas yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas. Dan yang terakhir ada present or discounted value of future cash flow,
yang dimana piutang dan investasi jangka panjang dilaporkan sebagai nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan biaya yang mungkin dikeluarkan. Next, Din. Selanjutnya ada konsep penilaian aset. Yang pertama, nilai likuidasi atau liquid value. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasionalnya. Yang kedua ada nilai berkesinambungan atau going concern value. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Yang ketiga ada nilai buku dari aktiva atau book value. Nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akumulasi penyusutan terhadap dua jenis nilai buku, yaitu yang pertama nilai buku dari perusahaan. Total aktiva perusahaan dikurangi kewajiban dan saham preferen yang tertera dalam neraca. Yang kedua, ada nilai pasar dari aktiva harga pasar, di mana aktiva diperdagangkan pada dasar pasar bebas. Bagi perusahaan, nilai pasar terkadang dipandang sebagai nilai tertinggi dibandingkan nilai likuiditas atau nilai berkesinambungannya. Nah, yang terakhir ada nilai intrinsik sekuritas, yaitu harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang, penilaian aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lain, atau berdasarkan fakta-fakta, yaitu nilai sekarang atau present value, dari arus kas yang disediakan untuk investor, didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah resiko yang menyertainya. Next, Din. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andini. Kepada Andini, kami persilahkan. Berikutnya adalah tentang perbedaan nilai masukan dan nilai keluaran aset. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghasilan lainnya atau non-kas yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam suatu unit usaha. Ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai masukan. Yang pertama itu adalah cost historis, yang kedua adalah cost pengganti, ketiga cost harapan. Kemudian kita masukkan nilai keluaran. Nilai keluaran yaitu adalah nilai yang didasarkan pada jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima oleh suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui sebuah proses pertukaran atau konversi. Nah, ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai keluaran ini. Yang pertama itu adalah harga jual masa lalu, kemudian harga jual masa sekarang, dan yang ketiga adalah nilai terrealisasikan harapan. Selanjutnya, kaitan berbagai teori dengan sewa guna dan kos bunga. Sewa guna diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa, sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan diperlakukan sebagai biaya sewa. Praktik semacam ini disebut off-balance sheet financing. Dipandang tidak sehat dari segi pelapor keuangan karena terdapat utang yang cukup besar yang tidak dilaporkan dalam neraca. Nah, oleh karena itu, dengan konsep dasar substansi di atas bentuk tersebut, PASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui fasilitas yang disewa gunakan sebagai aset perusahaan.
Kalau secara substansif, perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. Yang menjadi masalah adalah apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sewa guna dapat dinyatakan sebagai pembelian angsuran. Kemudian masuk ke kos bunga. Kos bunga itu adalah kos suatu aset yang semua pengeluaran atau menjadi unsur kos itu diperlukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap dipakai atau dikonsumsi sebagaimana direncanakan. Masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah perlakuan kos bunga sebagai unsur kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Bila kesatuan usaha membangun sendiri fasilitas fisik dengan dana pinjaman dan penggunaannya memakan waktu yang cukup lama, masalahnya adalah apakah kos bunga selama masa pembangunan atau konstruksi dapat dikapitalisasi. Selanjutnya penjelasan pos-pos aset dasar neraca. Yang pertama itu adalah aktiva. Aktiva lancar disebut juga sebagai harta lancar yang termasuk dalam kelompok aktiva lancar adalah kas, atau bank. Nah, aktiva yang diharapkan menjadi uang tunai atau dipakai habis dalam setahun atau satu siklus kegiatan usaha. Nah, urutan aktiva lancar ini adalah mendasarkan jangka waktu yang diperlukan untuk diubah menjadi uang tunai. Pos-pos dalam aktiva lancar adalah, pertama itu adalah kas, yang kedua adalah surat berharga, ketiga deposito, keempat adalah piutang usaha, yang kelima persediaan, yang keenam biaya bayar di muka, yang ketujuh uang muka pajak, dan yang terakhir yang kedelapan adalah pendapatan masih harus diterima. Kemudian yang kedua itu adalah aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar itu pos-posnya adalah yang pertama itu adalah penyertaan atau investasi, kemudian ada aktiva tetap, yang ketiga ada aktiva tidak terwujud, dan aktiva lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi telah disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup presentase untuk kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.